Salam damai sejahtera untuk kita semua. Minggu lalu saya menyampaikan kita mengasihi gereja kita sehingga kita terlibat bukan hanya sekedar persembahan tapi juga eh, pemberian. Nah, hari ini menyambung hal yang kemarin saya memberi judul Memberi dengan Ukuran Tuhan. Karena kita, saudara-saudara, kadangkala kita eh, ke gereja, ya, saudara ya. Hal ini menjadi bagian yang kecil, hal ini menjadi bagian yang kadangkala kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah eh, menyatakan itu apakah eh, Tuhan ada di dalam persembahan kita, dalam mempersiapkan persembahan kita, dan apakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai persembahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, eh, sepertinya itu dilakukan oleh banyak orang. Sepertinya itu dikerjakan ya adalah bagian dari sebuah ibadah dan rutinitas ibadah sehingga kita tidak punya pemikiran bahwa eh, itu penting gitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu penting dan kita perlu persiapkan, kita perlu berdoa, kita perlu bertanya kepada Tuhan apakah yang harus kita persembahkan. Sebab banyak firman Tuhan yang mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudara, jangan kita datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang kosong. Persembahkanlah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua itu sebenarnya Tuhan ingin kita melakukan dengan cara-cara dengan hati Tuhan. Nah, hari ini Lukas 21 ayat 3 dan 4, Bapak Ibu Saudara ya, mengatakan demikian. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan Yesus melihat ada orang yang mempersembahkan banyak dalam hal jumlahnya, tapi ada seorang janda, dia memberikan persembahan sedikit, tetapi dia memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi dari seluruh nafkahnya, dari seluruh apa yang dia kerjakan ini, dari seluruh apa yang dia capai, dia kerja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Sepertinya ada penilaian yang Tuhan Yesus memberikan apresiasi kepada orang yang eh, memberi sedikit, tetapi dia memberi dari kekurangan, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kemarin saya memberikan sebuah kesaksian bagaimana ibu saya untuk memberi, dia menabung dulu, dia memasak, dia melakukan itu dengan sepenuh hati. Rupanya gambarannya sedemikian, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita seringkali memberi persembahan, kita apa yang ada pada kita ini, dan itu adalah bagian dari yang mungkin terkecil dari apa yang kita punya atau yang ada di dompet kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak bisa kita pagi hari ini semuanya dibahas, tetapi eh, mari kita melakukannya dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melakukannya dengan ukuran yang Tuhan inginkan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan demikian kita adalah orang-orang yang cinta gereja, mengasihi Tuhan, ya melalui tubuh Kristus. Ya, kita mendapatkan satu eh, poin, Bapak Ibu Saudara, memberi dengan standar Tuhan atau kacamata Tuhan yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya. Nah,
Ayat firman Tuhan tadi mengatakan memberi dengan ukuran firman Tuhan dan firman Tuhan ini dasarnya yang seperti saya sampaikan ya. Ayat tadi mengatakan lalu ia berkata, jadi lalu ia berfirman, aku berkata kepadamu. Jadi pemberian kita harusnya adalah standarnya firman Tuhan, Bapak Ibu, bukan rutinitas, bukan sebuah eh, poin yang diurutkan sebagai sebuah agama yang harus dijalankan, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya membaca bukunya Rosbrod, Bapak Ibu Saudara, bagaimana eh, Rosbrod ini menolong banyak orang untuk keluar dari hutang-hutangnya, untuk keluar dari masalah keuangan. Ya, di situ dia mengajarkan yang pertama adalah justru memberi. Memberi adalah hal yang dipakai oleh Tuhan untuk kita diberkati, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat hal kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dikerjakan. Nah, sekali lagi, poin pertama yang diinginkan adalah memberi dengan standar Tuhan, memberi dengan kacamata Tuhan, bukan dengan rutinitas kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, perlu kita berdoa, ya, berapa kita mau memberi, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak serta-merta, oh ini dompetnya, gitu. Adanya misalkan 50.000, 20.000, atau 100.000, atau berapa kita ambil selembar lalu kita persembahkan. Coba kita melibatkan jawab dengan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah memberi lebih banyak, ya, bukan lebih sedikit, ya. Tadi firman Tuhan mengatakan sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, ya. Artinya adalah lebih banyak bukan berarti soal jumlah saja atau nominal saja, saudara-saudara. Mungkin tadi dikatakan bahwa nominalnya tidak banyak, lebih banyak orang-orang yang memberi dengan kelimpahannya tadi. Tapi oh, janda ini memberi dengan hatinya, Bapak Ibu Saudara, dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan, tulus mengasihi gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Nah ini menurut saya poin yang penting. Yang kedua adalah memberi dengan kesadaran sukarela dan sukacita, bukan terpaksa atau bukan milik orang lain yang kita berikan, tapi milik kita, bagian dari hidup kita, bagian dari apa yang eh, ada pada kita dan itu harta kita, bukan harta orang lain. Ini maksud poin dua ya. Yang ketiga, memiliki penilaian Tuhan, saudara-saudaraku ya, adalah harta yang sesungguhnya. Saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita, lebih dari harta-harta kita. Jadi memiliki nilai Tuhan dalam hidup kita itu lebih berharga. Bapak Ibu, jadi Tuhan lebih besar dari semuanya. Visinya lebih besar dari semuanya. Mimpinya Tuhan lebih besar dari semuanya yang kita miliki. Itu artinya memberi lebih banyak. Ya, kita pun tahu bahwa kita punya visi satu-satu-satu. Kita tahu bahwa kita juga sedang membangun gedung gereja. Kita tahu saudara-saudaraku kita juga sedang ada mungkin mengerjakan ibadah padang, ada mungkin itu dan kita semua yang pertama harus berdoa. Ya, yang kedua memberi lebih banyak. Artinya, saudara-saudaraku, apa kata Tuhan di sana, saudara-saudara ya. Nah, itu yang dua poinnya. Nah, poin ketiganya adalah memberi dengan kesadaran hidup, saudaraku, bahwa hidup kita milik Tuhan, apa yang kita punya milik Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Saudara-saudara ya, artinya adalah kita sudah ditebus. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jika kita sedang mempersembahkan sesuatu, sebenarnya kita hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, terbalik Bapak Ibu Saudara dengan banyak hal yang kadang kita lakukan seakan-akan kita mempersembahkan sesuatu itu dari harta kita, itu dari usaha kita. Tetapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan adalah kita ini diberkati dulu sama Tuhan. Apa bukti kita diberkati dulu kepada Tuhan adalah dulu kita adalah cinta akan dunia. Tetapi begitu kita ditebus oleh Tuhan Yesus, saudara, hubungan kita dengan Tuhan yang sumber dari segalanya itu,
hubungan dari Sang Pencipta dengan kita yang sumber dari segalanya itu, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi dalam hidup kita. Jadi terbalik Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempersembahkan itu adalah bagian dari hidup kita. Sesungguhnya itu adalah pengembalian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah ditebus, kita telah diberkati. Dengan cara penilaian seperti itu kita memberikan lebih Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sekedar jumlah tapi hidup kita itu milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kita persembahkan sesungguhnya itu adalah pengembalian kita kepada Tuhan, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Itu arti dari memberi dengan kesadaran hidup hidup kita milik Tuhan. Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Nah, orang janda miskin ini menyadari hal itu, saudara-saudara. Ya, kemudian yang terakhir memberi seluruh hidupnya sampai kepada hartanya. Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberi dari seluruh nafkahnya. Dia menyadari poin to poin di atas, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesimpulannya adalah semua yang ada dalam hidupnya, semua yang dia sekarang ada dan dia sekarang punya dan nanti yang dia akan punya, semua itu adalah berkat dari Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Oleh karena itu saya seringkali menasehatkan kepada teman-teman bahwa eh, biarkan hartamu terus bertambah, tetapi hatimu melekat kepada Tuhan, jangan melekat kepada harta. Biarkan hatimu itu terus bertambah, ya. Arti dari itu adalah dia menerima keadaannya bahwa dirinya milik Kristus dan mulai bekerja untuk dapat memberi dan membawa persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengerjakannya dengan tulus dengan kesadaran bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan penebusan dosa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang harta sesungguhnya adalah milik Tuhan. Harta sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita ketika mempersembahkan segala sesuatu, saudara-saudara, karena kita mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita milik Dia. Mari kita berdoa.